Hai teman-teman, kali ini kita membuat resep sambal pecel. Untuk kacang tanahnya ini ada setengah kilogram. Dibersihkan dulu kacang tanahnya, setelah itu dicuci hingga bersih ya. Cukup sekali aja mencucinya. Jangan lupa diremas-remas supaya abunya itu langsung terlepas. Setelah itu dibersihkan. Oke, dan ini sudah selesai dicuci kacangnya. Langsung aja disangrai. Disangrai sampai semua air yang menempel tadi itu kering. Nah, ini air di piringnya jangan ikut ya, supaya lebih cepat. Disangrai menggunakan api kecil seperti ini. Nah, jika sudah kering kacangnya baru ditambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 3,5 sendok makan. Jadi untuk menggoreng kacang tanah itu nggak perlu banyak minyak ya teman-teman, mubazir. Karena biasanya bekas penggorengan kacang tanah itu akan hitam, jadi tidak bisa lagi dipakai. Jadi menggorengnya secukupnya aja ya, seperti ini aja. Kemudian kacang tanah ini akan disangrai selama 7 menit aja, gak perlu lama. Nah, disangrai atau diosreng-osreng sampai 7 menit aja. Jika sudah 7 menit kacang tanahnya diosreng, langsung aja dimatikan apinya. Kemudian onsreng-onsreng lagi atau diaduk-aduk lagi karena masih ada sisa panas. Setelah itu dipindahkan sampai kacang tanahnya itu dingin. Nah, ini kacang tanahnya sudah dingin ya dan udah siap untuk dipakai. Disisihin dulu. Untuk bumbu pecelnya ini saya pakai daun jeruk ini sekitar 5 lembar, kemudian kencur 3 ruas. Lalu bawang putih. Bawang putihnya ada sekitar 9 siung. Lalu ini cabai rawit ya. Saya di sini pakainya cuma cabai rawit aja, kira-kira 2 genggam. Jadi nanti sambal pecelnya cukup pedas. Semua bahan ini akan dipotong-potong dulu supaya nanti lebih cepat matang saat digoreng. Bawang putihnya juga dipotong-potong semua hingga selesai. Dan untuk daun jeruknya ini jangan lupa dibuang bagian tulangnya. Sekarang dipanaskan wajan atau pan. Dituang minyak secukupnya. Nggak usah banyak ya, segini aja. Kemudian digoreng dulu bawang putih, kencur, dan juga cabai rawitnya. Digoreng sampai matang, sampai layu. Daun jeruknya jangan dimasukkan dulu karena daun jeruk itu cepat matang. Nah, jika sudah mulai layu cabai dan bawang putihnya baru dimasukkan daun jeruknya, kembali lagi dioseng-oseng semua sampai matang. Nah, begini ya, sudah matang, sudah wangi. Langsung aja diangkat, dipindahin dalam cobek. Selanjutnya digiling dulu sampai halus. Nah, seperti ini ya, sudah halus semuanya. Selanjutnya dimasukkan ini kira-kira 1 sendok makan asam jawa, hanya bagian dagingnya aja. Lalu kira-kira 100 gram gula merah. Jangan lupa ditambahkan garam setengah sendok makan, juga kaldu ayam. Setelah itu ditumbuk atau diulek kembali agar tercampur merata ya semuanya. Nah, begini ya resep untuk membuat sambal pecel itu. Ditumbuk atau diulek sampai tercampur merata seperti ini. Oke, ini sudah tercampur merata. Kemudian disisihkan dulu. Oke, ini bumbunya udah halus ya. Sekarang untuk kacang tanahnya ini langsung aja diulek atau di blender. Nah, ini dia hasilnya. Tidak semuanya ya saya giling, kira-kira 350 gram aja. Lanjut dicampur bumbu halus tadi yang udah bercampur gula merah itu. Dimasukkan ke dalam kacang tanah yang udah dihaluskan. Kemudian dicampur ya menggunakan tangan aja yang udah dialasi dengan hand gloves seperti ini.
Nah, begini ya teman-teman cara sederhana membuat sambal pecel. Jadi buat teman-teman di rumah yang pengen banget makan pecel, ikuti aja resep ini untuk membuat pecel di rumah yang enak banget. Ini pecel khas Madiun, Jawa Timur. Enak banget ya. Nah, ini diaduk sampai tercampur merata. Ini dia hasilnya ya, sudah tercampur merata dan ini udah siap untuk dipakai. Boleh juga disimpan ya, disimpan dalam freezer bisa tahan lama. Dan ini bisa juga ya teman-teman untuk ide jualan sambal pecel. Sekarang saya didihkan air. Nah, ini airnya udah mendidih, dimatikan dulu. Selagi airnya masih panas, langsung aja dimasukkan sambal pecelnya seperti ini. Untuk membuat sambal pecel itu kita gunakan airnya yang benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan sebagian, saya tinggalkan sebagian lagi. Setelah itu diaduk dulu semuanya sampai tercampur merata. Sambil dibenyek seperti ini supaya langsung tercampur sambal pecelnya dengan air mendidih tadi. Nah, seperti ini ya, sudah tercampur. Oke, dan ini sambal pecelnya udah siap untuk digunakan. Hasilnya seperti ini ya. Ini asli wangi banget dan juga hasilnya itu halus. Langsung aja ya, sambal pecel ini dituang di atas mie yang udah disajikan. Ada mie gomak, ada bihun dan juga daun singkong. Nah, bisa kita gunakan seperti ini ya. Sambal pecel ini cocok untuk apa aja ya teman-teman. Untuk sayur-sayuran cocok, untuk mie, untuk lontong juga cocok. Terserah mau dipakai untuk apa ya. Terima kasih buat yang menonton, selamat mencoba.